hadir kembali di sela-sela aktivitas Anda. Saya Nino, saya dari Islam, saya dari Lakukan Sabila Malang. Acara kali ini terdiri dari beberapa acara. Yang pertama adalah acara pembukaan. Sisma TV akan menyiarkan kegiatan vertikal yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan Islam di Malang yang bertemakan The Occupational Public School. Apa yang saya rasain setelah saya dapat workshop di Professional Public Speaker bersama Bu Erika Rosa adalah hal yang luar biasa ya. Semoga untuk seluruh pemirsa Sisma TV yang ada di rumah tetap semangat dan jangan lupa sarapan. Saya Aurel Tam, melaporkan dari Bekasi. Salam Sisma TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Mas Latif akan menemani Anda beberapa menit ke depan dengan Mbak Erika Rosa ya. Kita akan membincangkan tentang public speaking ya dengan beliau, di mana beliau ini merupakan seorang announcer ya yang berpengalaman di bidangnya tentunya. Assalamualaikum Mbak Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maskur. Iya, ini manggilnya Mbak Erika Pak Rosa biasanya yang terkenal. Panggilnya Mbak Erika saja. Mbak Erika aja ya. Iya. Oke, baik Mbak Erika, terima kasih atas kesempatannya ya. Terima kasih juga Pak Maskur untuk undangannya. Iya, ngomong-ngomong tentang public speaking ini Mbak Erika, ini pengalaman jenengan itu di dunia public speaking ini mulai kapan itu? Saya sebenarnya sudah cinta dengan dunia public speaking, sudah suka ngomong ibaratnya Pak di depan umum itu sejak SMP. Sejak SMP. Jadi SMP itu saya mengawali dengan ikut ekstrakurikuler, jurnalistik, kemudian SMA tetap ikut jurnalistik, dilanjutkan kuliah, kuliah ambil jurusan komunikasi. Kebetulan saya alhamdulillah saya coba untuk serius, akhirnya jadi asisten dosen. Saya juga pernah dipercaya menjadi presenter TV di TV kampus saya, pernah jadi penyiar di radio kampus. Setelah itu kemudian saya juga jadi mahasiswa tuh pinginnya nggak cuma mahasiswa kupu-kupu Pak, kuliah pulang. Oh iya, kupu-kupu jadi, ya, kuliah pulang. Jadi di sela-sela kuliah, saya kalau kebetulan saya juga ikut organisasi di luar kampus.
kampus seperti organisasi Persatuan Radio Kampus Malang. Gitu ya. Di situ mulai saya menambah banyak relasi, kenal dengan banyak teman-teman sesama dari radio kampus. Nah, dari situ juga saya banyak link, alhamdulillah kadang ditawari MC. Saya sebenarnya belum berani Pak waktu itu ngambil MC, tapi saya mikirnya kesempatan itu nggak datang 2 kali. Entah kesempatan dulu yang datang, kita belum siap, atau kita sudah siap, kesempatannya tidak datang. Kadang kan gitu Pak ya. Jadi saya mending memanfaatkan dulu, mumpung kesempatan momen ini ya. Momennya datang, ada tawaran MC, saya terima. Padahal waktu itu saya ibaratnya belum bisa. Tapi saya berpikirnya, prinsip saya tidak ada yang tidak bisa. Kalau selagi saya mau belajar, saya pasti bisa. Saya ambil beberapa tawaran MC. Alhamdulillah dari situ saya nggak tahu ada orang yang bilang, wah Mbak Erika suaranya saya suka gitu. Padahal saya rasa waktu itu saya belum bagus Pak. Dari satu ke event MC, kemudian dari event itu ada yang minta nomor saya kasih. Kalau nanti mau butuh MC, Mbak saya minta nomornya gitu. Alhamdulillah itu jalan Allah juga ya Pak. Yaitu dari memanfaatkan kesempatan. Seandainya kesempatan itu tidak saya ambil, mungkin saya tidak akan dapat link-link berikutnya. Ceritanya bisa lain ya. Ceritanya bisa lain. Yang terpenting kesempatan apapun yang di depan kita, ambil saja dulu. Kalau ada orang yang bilang saya tidak bisa, tidak ada orang yang tidak bisa kecuali orang yang mungkin sudah meninggal, itu tidak bisa. Selagi kita masih hidup dan kita mau belajar, pasti kita bisa. Jadi saya berusaha di situ ngambil kesempatan sampai dengan sekarang alhamdulillah masih dipercaya di beberapa instansi, bahkan ada yang mempercayakan lebih dari berulang kali, bahkan ketika bisa dijadikan langganan gitu ya. Nah gitu Pak, setiap ada event pasti pakai saya. Saya akhirnya juga mengembangkan bukan hanya MC tapi moderator. Lalu di tahun 2017 saya mulai memutuskan untuk saya masuk ke dunia media, ke Radio City Guide. Ternyata Radio City Guide alhamdulillah membawa saya sesuai dengan apa yang saya suka. Di sana benar-benar radio berita Pak. Di sana dari awalnya saya nggak kenal siapa-siapa, saya nggak berani bincang sama pejabat karena waktu itu ini juga qadarullah, produsernya resign. Jadi saya masih anak baru, masih jadi pegawai baru, langsung dipercaya jadi produser. Produser itu tugasnya adalah mencari narasumber untuk talk show. Talk show-nya setiap hari. Saya dipaksa harus kontak pejabat setiap hari. Berarti di HP saya itu setiap hari pasti kontaknya bertambah. Di situ memang beban. Pertama saya juga nangis. Saya masih baru kok, bebannya udah banyak banget Pak ya di pekerjaan. Kadang gitu. Tapi di sini hari ini saya merasakan manfaatnya ketika tiap hari kontak di HP saya itu bertambah, secara otomatis relasi saya juga bertambah. Ketika dulu orang yang saya kenal hanya circle saya orang-orang, sekarang saya bisa di beberapa instansi pendidikan, di para pengelola wisata saya kenal, para pejabat saya kenal. Di situ kan kita bisa belajar banyak hal. Banyak hal bagaimana kita juga lebih mengasah lagi komunikasi. Kalau berbeda orang kan kita komunikasinya lebih berbeda lagi. Belajar menempatkan diri. Seiring waktu saya juga dapat beberapa program di radio yang mau nggak mau juga mengajarkan saya untuk terus belajar. Semakin tinggi orang yang saya wawancarai, semakin tinggi juga ilmu yang harus saya pelajari. Learning by doing itu memang learning by doing di sini ya. Jadi sambil pengalaman kerja, tapi juga terus belajar. Value-nya terus bertambah. Itulah pemirsa ya perjalanannya. Namun sebelumnya nanti kita akan kupas juga tentang bagaimana Ibu Erika ini mengasah kemampuannya. Tentunya masih di Sisma TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Ayu Safitri, alumni dari SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Malang, baru saja menyelesaikan perkuliahan sarjana Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Malang. Kesan-kesan saya selama menjadi siswa di Sekolah Islam Sabilillah Malang adalah mendapatkan perhatian dari guru-guru yang sangat care dan juga mendapatkan ilmu agama yang jarang didapatkan di sekolah lain, dan menurut saya itu sangat membekas di hati saya sampai terbawa hingga detik ini. Pesan saya untuk Sekolah Islam Sabilillah Malang, semoga guru-guru semuanya sehat selalu dan bahagia selalu, diberikan kelancaran
dalam pengajaran, dan selalu sukses ke depannya sehingga dapat mencetak generasi-generasi yang lebih baik ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita lanjutkan ya obrolan kita dengan Mbak Erika tentang pengalaman beliau di dunia public speaking. Ngomong-ngomong, ini ketertarikan jenengan kepada dunia public speaking yang mulai dari SMP nih ya, itu apa Mbak? Mulainya dari mana? Nah ini nggak tahu Pak ya, tiba-tiba naluri itu muncul Pak. Saya tuh paling suka dulu tuh pelajaran bahasa Indonesia. Oh gitu ya. Saya paling suka sekali presentasi, suka banget ngomong. Di situ saya mulai kembangkan, tapi Pak, dulu waktu SMP itu saya sukanya tuh lebih ke acara-acara hiburan. Namanya anak muda ya, sukanya kan cengengisan gitu. Nggak suka acara-acara yang serius seperti yang berita. non-formal ya, berarti ya. Itu nggak suka. Ya. Saya mulai suka berita itu ketika saya kuliah. Waktu itu semester 2. Nah, waktu itu saya ingat sekali, saya punya dosen. Dosen saya itu salah satu broadcaster juga di Malang. Beliau kerja di salah satu radio besar di Malang. Beliau bilang, Erika, suara kamu tuh cocok sekali untuk berita. Oh gitu ya. Padahal saya tuh nggak suka berita. Saya kan tinggal setiap kali di rumah itu ada kakek saya nyetel nonton berita, itu saya selalu nggak suka, Pak. Aduh jangan nonton berita, pokoknya nggak suka sama berita. Kalaupun radio suka, saya dulu SMA siaran radio, tapi itu radio anak muda, yang request, yang cengengisan, gitu apa, yang ceria, gitu intinya kan. Hiburan lah itu ya. Intinya hiburan. Baru itu diarahkan oleh dosen saya, pokoknya nanti kalau kamu magang kuliah, kamu magangnya harus di Suara Surabaya. Oh gitu ya. Iya harus itu. Padahal itu radio Suara Surabaya itu radio yang keren itu Mbak ya. Dan saya nggak tahu itu Suara Surabaya apa Pak awalnya. Sebelumnya nggak tahu ya. Kebetulan karena orang tua tinggalnya di Surabaya, ya sudah saya terima tawaran. Oke, saya magang di Suara Surabaya. Itu saya masih blank, saya nggak tahu Suara Surabaya itu, saya kira radio biasa. Ternyata itu radio besar di Surabaya, radio nomor 1. Nah kebetulan waktu itu ceritanya singkatnya saya bersama 4 orang teman. Ternyata di Suara Surabaya itu kan media besar yang dia punya grup. Ada media online, ada media cetaknya, ada radionya. Radio itu hanya menerima 1 anak magang. Kok ya yang diterima di situ cuma saya. Teman saya yang lainnya itu di media online sama media cetaknya. Di situ saya digembleng sama penyiarnya SS. Tiap hari latihan berita, tiap hari belajar berita sampai saya bosen. Ya namanya orang nggak suka dibahas baca berita gimana Pak ya? Kadang juga jika selama 3 bulan berturut-turut itu saya baca berita setiap hari. Baca berita sampai akhirnya nggak tahu lama-lama kok di dalam hati itu saya kok jadi suka ya sama berita. Gitu ya. Karena kan saya tertantang untuk bisa, jadi saya nonton di YouTube tayangan yang Liputan 6. Kalau saya di rumah itu yang saya saksikan kayak Liputan 6, kayak Fokus, Indosiar, Patroli. Terus kalau di RCTI itu apa ya, Seputar Indonesia. Pokoknya tayangan-tayangan berita itu saya tonton. Seperti peribahasa Jawa itu Trisno Jalaran Soko Kulino, benar. Itu karena aku harus bisa daripada tiap hari dilatih, jadi kan nonton berita tiap hari. Di situ saya mulai suka, Pak. Latihan mandiri berarti, Mbak. Mulai latihan mandiri. Ketika kembali di kampus, ada praktek-praktek berita. Saya selesai magang, alhamdulillah direkrut menjadi asisten dosen pada waktu itu. Asisten dosen komunikasi yang saya juga kalau di kampus saya itu kan banyak prakteknya. Yang tiap hari saya harus mengawal praktek mahasiswa. Saya harus mencontohkan bagaimana membaca berita, bagaimana menjadi seorang reporter, presenter. Otomatis ini semakin mengasah ini Kak ya. Iya, makin suka juga. Dan juga makin suka ternyata. Makin suka, makin cinta. Ibaratnya ya sudah terlanjur basah lah ya. Nyemplung sekalian ya. Di situ saya juga nggak hanya jadi asisten dosen saja untuk mengembangkan skill saya. Setiap ada lomba presenter pasti saya ikuti. Ada lomba penyiar saya ikuti, penyiar yang hiburan saya ikuti. Tapi kok ya kalau saya ikut lomba yang penyiar hiburan itu saya nggak pernah menang, Pak. Gitu ya malah ya. Iya, kalau padahal awalnya dulu waktu SMP. Iya, padahal saya lebih suka yang hiburan. Baru waktu itu saya lebih banyak mengambil yang berita-berita, alhamdulillah dipercaya.
dapat beberapa juara, pernah jadi finalis tingkat nasional, pernah juga juara 2 di eventnya Liputan 6 yang itu media besar nasional, pernah juga 2 kali juara 3 dan juga juara 2 untuk event tingkat provinsi. Di situ saya makin suka lagi. Akhirnya masuk di radio berita sampai dengan sekarang. Sampai saat ini ya. Jadi ya sudah setiap harinya bersahabat dengan pemberitaan. Gitu. Lalu ini mungkin Mbak Erika bisa memberikan tips menjadi public speaking yang profesional itu apa saja langkahnya? Ini secara singkat aja ini Mbak Erika. Kalau yang masih awal mungkin ya, tentunya kalau masih awal harus belajar, lebih banyak lagi belajar, lebih banyak menggali. Teknik public speaking itu seperti apa sih? Bahkan kalau kita mau gali itu setiap hari akan selalu ada ilmu baru, Mbak. Gitu ya. Bahkan kalau diseminarkan itu mungkin bertahun-tahun nggak akan habis teknik public speaking. Terus belajar itu untuk yang awal. Sering latihan, banyak referensi, dan kalaupun kita sudah terjun, ini pelajaran untuk diri saya sendiri. Saya walaupun sudah di media, kalau saya sudah lama nggak belajar, performance saya juga turun, Mbak. Saya sendiri dengerin diri saya, kok nggak enak ya didengerin, apalagi orang lain. Jadi evaluasi diri penting. Evaluasi diri penting. Walaupun sudah ibaratnya terjun, sudah menyandang gelar sebagai penyiar, sebagai broadcaster, tidak berhenti belajar, tidak berhenti berlatih. Tetap kita harus belajar dari orang yang lebih profesional, karena kan di atas langit masih ada langit, Pak. Tetap harus belajar ke yang lebih profesional, tetap berlatih. Seperti yang tadi, teknik vokal itu tetap harus diasah setiap harinya. Untuk ini Mbak Erika ya, kadang kan orang itu minder karena suaranya. Oh suara saya nggak cocok, jadi ini gimana ini Mbak? Be yourself ya. Setiap diri kita pasti punya kemampuan. Kekurangan dan kelebihan kita itu, kalau misalnya kita merasa punya kelebihan dan kita merasa punya kekurangan, lebih fokus ke kelebihannya saja. Apa yang jadi lebihmu ditingkatkan, lebih ditonjolkan. Gitu. Jadi ketika kita lebih menonjolkan, terus mengasah apa yang jadi kelebihan kita, kita akan lupa dengan kelemahan kita yang meminimalisir kita dengan rasa insecure. Kalau kata anak muda sekarang zamannya gitu, baik. Jadi tetap harus pede nih ya. Tetap harus pede. Semangat belajar tentunya. Setiap manusia pasti punya kelebihan. Nah, kita harus pandai-pandai membaca apa kelebihan dari diri kita, itu yang harus terus digali dan dikembangkan. Ini yang terakhir ini Mbak Erika. Lalu prospek announcer ini atau pemahaman kemampuan tentang public speaking ini kedepannya gimana ini, Mbak? Public speaking itu prospeknya sangat besar. Setiap orang butuh ilmu public speaking. Mulai dari yang terbawah, masyarakat biasa pun butuh ilmu public speaking. Dalam bisnis kita butuh ilmu public speaking. Dalam media kita butuh public speaking. Dunia pendidikan juga butuh para pendidik yang pandai dan pintar dalam public speaking. Karena untuk menghasilkan generasi kan kita harus transfer ilmu. Dalam transfer ilmu itu kan juga dibutuhkan teknik public speaking yang baik. Gitu. Jadi prospeknya besar. Kalau dibilang seberapa penting sih kita belajar public speaking? Penting. Kalau kita ingin lebih banyak menancapkan pengaruh kita di masyarakat, perdalam public speaking. Karena itu tadi, saya juga tadi sempat bahas di workshop ya, orang yang sepintar apapun, ketika public speakingnya tidak terlalu baik, bisa jadi orang itu tidak kelihatan pintar, karena tidak bisa menonjolkan apa yang jadi kepintarannya. Tapi bisa jadi orang yang ilmunya mungkin masih belum terlalu banyak, tapi ketika public speakingnya bagus, lebih banyak transfer dan bermanfaat ke orang lain tentunya, Mbak ya. Bisa jadi PR, jadi presenter profesional, jadi pendidik yang hebat, pendakwah pembisnis, pendakwah tentunya, Mbak ya. Transfer apa yang informasi, ilmu yang mau disalurkan kan butuh basicnya public speaking lagi-lagi. Terima kasih kesempatannya Mbak Erika. Mudah-mudahan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat ya bagi kita semuanya, terutama bagi pemirsa Sisma TV di rumah, bahwa public speaking ini dibutuhkan oleh siapapun manusia selagi dirinya masih hidup tentunya, dan terus tetap berusaha
berusaha sekuat tenaga, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha, dan tentunya diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Mas Kulatif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan untuk tetap jaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Mas. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang ngaji itu terkadang rotok-rotok gak paham ketika ngaji, tapi berharap untuk mendengarkan, memperhatikan. Itu biasanya yang disebut tabarruk. Ayo tabarrukan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan tambahan pelajaran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.